Tanggamus, Bapak Muhammad Saleh Asnawi, MAMH, Bapak Ibu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, PLH atau PLT Kepala Pemerintah, Kawak Hukum, kemudian bekerja sama Ibu Mariani, Bapak Rudin, kemudian Bapak M. Winarto, dan sebelahnya dari bagian kerjasama juga. Kemudian selamat datang Ibu Niken, Kepala BPS Tanggamus. Ini sudah tidak asing lagi, nama Kominfo dan pemerintah. Kita sudah bekerja sama dari beberapa tahun yang lalu, dan ini giliran Ibu Niken. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Bupati. Kami sampaikan mereka tim dari BPS ini nanti akan memperkenalkan diri juga dalam rangka mempererat kerjasama dalam rangka pembangunan di Kabupaten Tanggamus, menguatkan di bidang statistik. Nanti beliau akan menyampaikan maksud dan tujuan audiensi ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah. Kepadanya nanti sebelum kita mulai, kita dengarkan ucapan mungkin selamat terdatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ikan Ariyanti sebagai Kepala BPS yang saya hormati, Pak Berianto, Kepala Subbagian Umum, Pak Mulyana Malik, Sepdo Haji, Statistik Media, dan Nancy Riahab Sapardi, statistisi muda ya. Surtia Hadi, statistisi muda juga. Intan Eka Deborah Silaban, penata komputer pertama ya. Pak Firmansyah, hubungan masyarakat. Kominfo dan Rahim di tempat ini dalam rangka audiensi ya dari BPS Kabupaten Tanggamus ke Pemda Tanggamus. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pagi hari ini akan bermanfaatnya di hari kemudian. Amin. Pertama tentu saya sampaikan terima kasih atas kesempatan untuk audiensi kepada kami dari Badan Pusat Statistik ya, Pusat Statistik di Kabupaten Tanggamus, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita memang, saya itu baru beberapa bulan di Tanggamus, tentu sedang orientasi mempelajari situasi dan kondisi, dan ini saya bersyukur semestinya saya yang hadir ke BPS untuk mengenalkan diri, tapi BPS sudah datang ya, alhamdulillah ya. Dan ini memang kewajiban saya. Sekarang saya masih orientasi ke bawah untuk mengenali situasi Tanggamus, dari kantor kepala pokon sampai camat, sampai puskes, sampai ini. Dan memang ada niatan nanti suatu saat instansi juga akan kita kunjungi. Tapi udah didongin, saya bersyukur benar ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama, tentu dalam rangka untuk membangun Tanggamus ke depan sesuai dengan topoksinya. Prinsip yang ingin saya tegaskan di sini bahwa saya memimpin Tanggamus atas pilihan rakyat ya, sebagian besar mayoritas masyarakat Tanggamus menginginkan saya, dan saya siap untuk melaksanakan amanat mereka dengan tidak ada lain kecuali memang untuk membangun, mengangkat harkat, menggali potensi yang ada di Tanggamus untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Nah, tolong nanti juga dari pihak BPS membantu saya apa yang bisa saya laksanakan dalam hitungan statistik, apa-apa potensi yang ada, bagaimana, dan selama ini bagaimana, mungkin kita bisa kerjasama, bisa saling memberikan masukan. Yang jelas, goal saya, orientasi saya tidak ada lain kecuali bagaimana untuk mengangkat potensi yang ada di Tanggamus ini secara keseluruhan, potensi wisata, untuk pertanian,
dan lain-lain. Sehingga itu untuk membawa kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, itu kalau saya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang kita lakukan, langkah-langkah yang akan kita lakukan, apa yang kita itu tentu saya juga akan melihat dari laporan statistik, akan belajar statistik, juga akan mengarahkan langkah kita mau kemana. Jadi statistik ini sangat berperan sebetulnya nantinya. Saya kira itu untuk sementara ya, pengantar dari saya. Nanti kalau ini nanti kita interaktif boleh, ya silakan. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH. Kalau yang di depan saya dua ini Pak udah bestie saya gitu ya. Jadi yang saya sayangi boleh kali ya Pak ya. Kepala Diskominfo Kabupaten Tanggamus Pak Soehartono, kemudian Sekjen Baprida Pak Ferry. Saya sudah sempat berhubungan dengan Ibu Mariani, sama Bapak kayaknya belum ya. Salam kenal ya Pak gitu. Sama bapak-bapak yang lain salam kenal. Kemudian sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mungkin saya mau menyerahkan dulu. Kami buat Pak indikator strategis Kabupaten Tanggamus itu ada membuat beberapa data penting gitu di sini yang mungkin nanti bisa sambil kita diskusi sambil bisa dilihat gitu. Itu saya serahkan ini dulu ya. Sedikit ya, jadi mungkin tidak bisa semua kebagian, mohon maaf, efisiensi anggaran. Ya, jadi izin Bapak, kantor kami Bapak sudah pernah lewat Depan Kodim, depan Kodim. Pak. Jadi depan persis Kodim itu. Jadi kalau memang Bapak nanti sudah waktunya luang, kami tunggu Pak ke kantor kami. Kemudian BPS Kabupaten Tanggamus hanya berisi 29 pegawai Pak, termasuk saya. Jadi gitu. Jadi kami kesini tujuannya ingin menyampaikan terkait tugas dan fungsi kami gitu ya, sebagai lembaga pemerintah dalam menyediakan data statistik Bapak. Jadi BPS diamanahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu salah satunya adalah penyedia data statistik berkualitas. Dan di sini kalau sensus itu Pak 10 tahun sekali. Mungkin Bapak kena juga ya Pak, pernah disensus Pak? Ya kan? Ya, kami ada sensus 10 tahun sekali, jadi ada sensus penduduk itu. Kemudian kita juga melaksanakan beberapa survei Bapak. Ada survei sosial ekonomi nasional, itu Susenas. Kemudian ada survei angkatan kerja nasional, Sakarnas. Kemudian ada survei terkait dengan harga konsumen atau biasanya untuk mikro kecil. Kemudian ada survei pariwisata juga Bapak, itu hotel-hotel kami datangi. Kemudian ada survei restoran juga. Jadi ada banyak survei Bapak yang kami lakukan. Satu Data Indonesia gitu. Jadi BPS sebagai pembina statistik sektoral Bapak, karena BPS hanya melaksanakan statistik dasar, sedangkan statistik sektoral diserahkan ke pemerintah daerah atau dalam hal ini OPD. Dan wali datanya adalah yang di depan saya Bapak. Bapak belum bisa ke semua OPD, jadi hanya 6 OPD saja, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PKP. Pemerintah kabupaten tidak akan kesulitan jika membutuhkan data yang up to date dari desa.
Kemudian dari pembinaan statistik sektoral pada lingkup OPD juga kami harapkan nantinya OPD-OPD bisa menghasilkan data yang diperlukan dalam rangka perencanaan pembangunan, karena memang BPS tidak bisa lihat di buku indikator strategis kita. Yang tersedia itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi, Bapak. Untuk sementara memang pertumbuhan ekonomi Tanggamus itu untuk 2024 itu posisinya ada di 4,01%, sementara untuk Lampung ada di 4,57%. Itu sementara untuk triwulan 1 kita Tanggamus ada di angka pertumbuhannya 4,18% dan untuk Lampung 5,47%. Dan kalau dilihat lagi, memang sumber pertumbuhan ekonomi kita itu ada di sektor primer, utamanya adalah pertanian, Bapak. 10%, sementara Lampung 4,19%. Artinya kita lebih rendah daripada Provinsi Lampung, angka Provinsi Lampung untuk pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kalau nilai tukar petani, Tanggamus tidak mengeluarkan, Pak, hanya di level Lampung saja. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan nilai tukar petani. Sementara untuk Lampung sendiri nilai tukar petaninya adalah sebesar 130,60. Yang terhormat Pak Bupati, yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Bapeda, dan hadirin sekalian, mungkin bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan teman-teman. Dan kondisinya adalah indeks pembangunan manusianya udah mencapai 70,54. Itu artinya bahwa penduduk Tanggamus mulai tahun 2024 itu masuk kategori tinggi. Sedangkan pada tahun 2023 masih nilainya 69. Dan 69 itu IPM sendiri masih ada yang kurang bagus, yaitu di rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Itulah mudah-mudahan kedepannya rata-rata lama sekolah yang masih berkisar 1 SMP dan bahkan harap penduduk Tanggamus karakteristiknya dari 670.000 itu saat ini masih dalam bonus demografi. Artinya penduduk usia produktif itu proporsinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Kedepannya penduduk Tanggamus akan lebih banyak jumlahnya yang usia 64 tahun ke atas. Kalau sekarang mungkin kita melihat di masyarakat penduduk usia 70 tahun ke atas masih sedikit ya, masih minoritas. Tapi nanti kedepannya karena kita melalui bonus demografi ini, Pak Bupati, kita akan jumlahnya akan lebih banyak. Gitu. Dengan pemerintah daerah dalam rangka sebagai penyusun perencanaan ke depan dari data-data yang berkualitas yang disiapkan oleh BPN dan telah disampaikan tadi, mungkin mau dikomentari langsung sama Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Memang BPS ini hanya memetakan realita yang ada sekarang, ya kan? Bukan. Nah, yang maksud saya itu apa yang ada sekarang, misalnya statistik itu tentang pengangguran atau tentang usia sekolah yang belum itu. Jadi kalau itu nanti begini, makanya BPS ini harus selalu secara kontinu, secara beberapa bulan sekali harus kerjasama, harus itu saling informasi sama Bapeda, sehingga kita bisa merencanakan apa yang dihasilkan, apa data yang didapatkan mereka, itu kita bisa merencanakan rencana ke depan itu apa pembangunan. Karena saya lihat mereka ini hanya sebatas untuk menyaksikan apa yang ada sekarang ini, mencatat apa yang ada, nah, tidak bertanggung jawab atas kenapa ada begini kan gitu. Ada mencatat. Nah, itu silakan kepada kita. Makanya saya minta nanti Bapeda harus ada koordinasi di situ. Nanti Bapeda tinggal koordinasi kepada OPD yang terkait kan. Misalnya masalah pendidikan, masalah ini. Nah, kalau sekarang masalah pendidikan tadi usia kerja mereka ini. Nah, mereka banyak di informal.
sebetulnya pada dasarnya pekerja non formal itu kalau memang dia serius itu yang menguntungkan sebetulnya daripada jadi mau kerja jadi pegawai pabrik di Cilegon, pegawai pabrik di mana kan gitu. Informal sepanjang mereka itu memang ada kita, nah itu tugas kita untuk memberikan edukasi sekalian kepada mereka supaya bagaimana caranya untuk bekerja informal itu yang bisa menghasilkan kan gitu. Nah usia produktif, usia itu tadi itu kan hanya mencatat bahwa sekarang ini kita usianya sudah bagus, sudah sekian tahun ya, harapan hidup duduk. Tadi disampaikan itu harapan kita ini kan cuma sampai berapa yang produktif 64 saya udah 66 ini. Nah insya Allah nanti ke depan kita akan tingkatkan itu ya. Terus masalah program itu, nah pertanian apa itu statistik tentang laporan ekonomi tadi ya, tentang ekonomi itu saya setuju itu. Nah tapi itu untuk bahan proyeksi kita, jadi Pak Perda harus mencatat betul itu apa yang harus kita kembangkan ke depan. Dan prinsip saya ingin sampaikan pada itu badan statistik bahwa kita memang ke depan ini kita akan mengarah kepada itu yang disampaikan tadi, bahwa daerah lain jadi bukan hanya memproduksi produk pertanian itu produksi kita, kecuali kita menggalakkan pertanian itu bagaimana supaya mereka produktif betul-betul punya itu juga untuk pengelolaannya kita akan upayakan di sini. Jadi tidak misalnya petani kita suruh mati-matian nanam kopi, nanam pisang, cuma dikirim ke Jawa, jadi mana? Nah jadi sementara hanya petani itu yang mendapat hasilnya, tapi lingkungannya enggak. Tadi kalau kita buat pabrik di sini, petani mendapat hasilnya, lingkungan juga mendapat dampak karena ada CSR misalnya untuk lingkungan dia itu, dan pemerintah juga dapat PAD, itu juga untuk kepentingan masyarakat. Makanya saya akan tekad tadi pagi saya baru itu ada pembicaraan dengan investor lah, ada, dan itu akan direalisasikan secepatnya. Mereka sekarang masih dulu. Kita itu kan penghasil kopi yang betul-betul memang jadi andalan beberapa itu produksi kopi untuk keluar. Nah sekarang tapi kita hanya jual ini Biji. udah itu dibawa ke sana. Jadi hanya petani aja yang dapat duit. Udah itu masyarakat sekitarnya kan nggak merasakan dampaknya. Nah ini makanya ini kita harus ada pabrik. Nah sekarang ini masih survei, mereka masih gulu-gulu sekarang, masih survei. Dan itu akan saya wajibkan semua. Ya siapa yang mau beli kopi di sini, siapa yang mau itu dia harus buat pabrik sini. Kalau nggak usah, kita yang buat pabrik. Iya, kita tekankan itu supaya kita yang disampaikan tadi, supaya kita betul-betul bisa ini. Dan ini sudah mulai kopi, mungkin nanti coklat. Apalagi nanti kita akan survei, kita akan jadikan itu wisata. Ini betul, kita tinggal wisata, potensi kita besar sekali. Ya menurut statistik tadi kan pertanian juga bagus, apalagi kalau kita memang memberikan arahan pada petani, itu akan lebih bagus lagi, sekian persen lagi ya, untuk tambah. Karena memang petani kita ini Tenggarus ini kaya untuk ruang petani, karena kita dikelilingi oleh bukit barisan, ada gunung Tenggarus yang tidak aktif tapi tetap mengeluarkan aura yang memang menjuburkan air tanah. Kita juga punya panjang laut itu, pantai itu 202 kilo ya panjangnya, dan itu betul-betul punya potensi untuk destinasi wisata. Nah udah tuh kita punya pegunungan yang juga menjadi destinasi wisata. Nah ini akan kita gali insya Allah. Dan kita perlu bekerjasama dengan statistik supaya statistik juga bisa melaporkan, kita bisa ini kan potensi pertanian kita ada apa, gimana kan gitu, ada di sini. Kerjasama dengan Baperda harus betul-betul ini, dan Baperda yang bekerja itu yang koordinasi dengan OPD yang terkait gitu ya. Saya berharap kita tetap terus sama tetap intens, jadi kita selalu koordinasi supaya nanti saya laporin juga ke BPSI yang ada tinggal sini, hebat saya bilang itu sangat. Iya, karena saya ini lama di penyangga ibu kota, 32 tahun saya di penyangga. Jadi yang namanya
di pusat itu kelas-kelas itu banyak juga kita kenal karena memang kita di pinggiran itu di Tangerang Selatan itu. Saya jadi anggota dewan di kabupaten di Tangerang Selatan jadi pimpinan itu. Kalau di sini kan dewan itu hanya hubungannya dengan kabupaten Tangerang. Kalau kita sana sampai pusat sampai itu menteri, dan saya ketua partai, lama ketua partai berapa tahun. Jadi yang namanya menteri apa itu ya banyak juga orang saya di anggota partai gitu kan. Makanya kita punya akses besar sekali, banyak sekali di sana. Seperti kemarin kita mau misalnya sekolahan, kita langsung kan dapat dari dirjen pendidikan udah. Terus mau apa, kita langsung bisa. Dan pada dasarnya kalau kita dari hasil statistik ini kita bisa kerjasama, bisa kita ini kan, tapi kita harus proaktif ke pusat. Duitnya seamplok-amplok di pusat itu asal kita, tapi kita harus jemput. Kalau nggak jemput nggak, harus kita jemput di situ. Insya Allah nanti kita ini kan. Jadi Tenggamus ini mulai ke depan kita udah siap sekolahan, misalnya sekolahan ke rumah sakit. Tapi saya lihat di statistik tadi untuk apa kesehatan ya, kesehatan juga belum maksimal kita ini ternyata. Nah itu kita akan maksimalkan nanti itu ya. Misalnya rumah sakit kita belum itu. Ya, yang lain-lain juga akan kita maksimalkan lah. Tapi saya sekali lagi saya terima kasih ini informasinya itu sangat bisa untuk menjadi perhatian kita. Ya. Saya kira itu sementara tanggapan saya. Mimpinya Bupati juga, beliau pulang kampung ini ingin mensejahterakan masyarakat Tenggamus. Dengan data Ibu yang tadi disajikan, insya Allah langkah-langkahnya tidak juga jauh meleset gitu. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Bupati. Mungkin perlu tanggapan dari Bapak Peridani. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Terima kasih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, yang kami hormati Ibu Kepala BPS dan jajaran, dan Bapak-Bapak Kepala Perangkat Daerah yang hadir pada pagi hari ini. Baik, terkait dengan kolaborasi Pemda, terutama Baprida, terkait dengan pembangunan Kabupaten Tenggamus dengan BPS terkait dengan satu data Indonesia, dan di Kabupaten Tenggamus itu sudah diturunkan melalui Pergub 30/2023, kemudian juga ada SK terkait dengan forum data satu data Indonesia di Kabupaten Tenggamus. Dan dengan adanya regulasi itu kita harapannya kolaborasi antara BPS dengan Pemda Tenggamus utama dalam penyusunan perencanaan bangunan. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Tenggamus, yang saya hormati Ibu Niken, Kepala BPS Kabupaten Tenggamus, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta rapat. Mungkin terkait dengan yang disampaikan tadi sudah jelas, untuk regulasi sudah kita susun, baik kita mengikuti mandatori dari Perpres 39 tahun 2019, ada Pergub 20/2023, kemudian ada turunan SK terkait dengan satu data Indonesia, kemudian yang terkait pencapaian yang ada. Nah, terkait dengan hal tersebut ya sama-sama nanti ada ke depan ada perikatan antara dalam hal ini payung hukumnya Bupati dengan BPS Tenggamus, Kepala BPS, kemudian nanti akan di turunannya dengan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah dengan BPS selaku pembina. Jadi mohon nanti pembinaannya bagaimana sih, kan ini dilakukan BPS dalam rangka survei maupun melakukan sensus. Nah, terkait dengan hal tersebut ya sekiranya ya dapatlah kita rumusannya seperti apa. Jadi jangan sampai ada data yang seharusnya masuk, misalnya di KK-nya seharusnya dia lulus SMA sudah, tapi terdata masih SD terus SMP. Nah, itulah mohon pembinaannya untuk dapat disampaikan pada OPD teknis. Jadi jangan sampai sebenarnya datanya rilis kayak gini loh, tapi ternyata di data seperti yang ada. Jadi jangan sampai dari yang lain ada Pak Parodi. Dan
seluruh yang hadir pada hari ini. Dan yang saya tangkap dalam pertemuan ini memang banyak hal yang memang menjadi titik kerjasama antara BPS dengan Pemda Kabupaten Tanggamus, dan tentunya penginternalisasian hasil menjadi basic dasar dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Daripada itu nantinya harapannya di OPD juga menginternalisasi data ini, dan ya kalaupun memang ada perbedaan sedikit, mungkin Baperida juga melakukan penelitian, mungkin ada metode penelitiannya yang sedikit berbeda dengan hasil sedikit berbeda, itu wajar, dan harapannya itu juga akan memperkaya dari data yang dihasilkan oleh instansi-instansi ini, dengan harapan tujuannya adalah semakin memperbaiki kualitas data dan akhirnya juga semakin akurat juga nanti ketika merumuskan perencanaan pembangunan. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Bupati, Ibu Niken, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Untuk MOU Ibu Niken, semuanya sudah oke Bu, sudah diverifikasi juga oleh bagian hukum, sudah diparaf juga oleh asisten, oleh sekda, oleh wakil bupati, semua oke. Tinggal menunggu timing yang tepat untuk MOU antara bupati dengan Bu Niken. Seperti itu Bu, terima kasih. Izin menambahkan sedikit saja Pak, terkait dengan sumber daya manusia. Saya sudah bicara dengan Pak Doni Pak Suartono ya. Jadi terkait SDM Pak yang statistik ya, yang memahami, menguasai ilmu statistik gitu, kan sangat minim nih Pak di Tanggamus. Nah, saya lihat Kabupaten Mesuji itu tahun ini sudah bekerja sama dengan Polstatistis itu untuk terkait dengan SDM untuk menangani kegiatan statistik gitu. Jadi kalau memang pemerintah Kabupaten Tanggamus ingin seperti Kabupaten Mesuji, kemarin sih saya sudah dapat teleponnya, tinggal kalau sini kira-kira memang berminat akan kami tindak lanjuti gitu dengan Polstatistis gitu Pak. Jadi Pak Suhartono mungkin bisa disupport kan dengan SDM yang mumpuni terkait dengan statistik gitu. Jadi kalau memang nanti di tahun ini kita ngajuin ke Polstatistisnya Pak, jadi baru akan dilaksanakan di 2026 perekrutan untuk mahasiswa Polstatistis gitu. Di Indonesia itu ada sekitar udah 4 atau 6 kabupaten kota Pak, termasuk Mesuji, yang sudah mengajukan kerjasama dengan Polstatistis gitu. Jadi diambil dari SDM untuk merealisasikan penandatanganan MOU, meskipun jadi ditunda ya Bu, ya nggak apa-apa. Kemudian Pak Fahrudin, terima kasih Pak, kalau dari bahasa Bapak sepertinya mensupport kami. Kemudian dari Pak Arif juga sama ya, data statistik itu sebagai data dasar perencanaan pembangunan dan sekaligus untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Jadi memang kalau sebutannya BPS itu tukang potret, jadi memotret yang ada gitu ya, dan harus sesuai dengan kondisi yang di lapangan gitu. Jadi memang kami sangat support Pak ke pemerintah daerah, karena harganya 2.000 kok alangkah sayangnya gitu Pak, produksi ikan yang melimpah itu tidak kita olah gitu. Kemudian saya juga melihat tetangga kita Pak, Pringsewu, yang sebenarnya dari kondisi alamnya tidak sebagus Tanggamus, tapi kenapa di sana ada agrowisata anggur, ada agrowisata saya lihat ada beberapa macam gitu, tapi
kemarin kita alhamdulillah saya ngajak Gen Z nih Pak di kantor saya. Jadi kita melalui Ulu Belu Pak ke Lampung Barat. Nah kami berhenti di kebun melon Pak. Cuman karena kami kepagian mungkin belum buka. Cuman sayang gitu kalau dia hanya dibuka pada saat berproduksi saja gitu. Jadi kita tim Bapak ke kantor kami gitu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, aku semangat bener ini. Jadi terima kasih Bu Niken. Kami juga beberapa waktu berubah, terutama e-wali data yang saya pernah menjawabkan selaku tupoksi kami. Dan insya Allah ini sudah mulai berjalan potret-potretnya itu, dan kami tidak pernah bosan minta dibina. Karena kami juga sudah mengajukan gugatan dinas ke Bupati untuk minta tenaga statistik, ahli statistik. Nah nanti kalaupun nanti solusinya harus sekolah lagi masih lama tuh, karena kerjanya harus sekarang. Nah mungkin alumninya bisa ditempatkan di Kabupaten Tanggamus. Jadi kami memang harus adalah di wali data itu minimal 1 orang, baik itu ahli muda atau ahli maju dan sebagainya lah, dengan tingkatannya itu kami nggak punya. Menata lulusannya kan masuk di Pemda nanti. Kami sudah ajukan nota dinasti ke Bupati, mudah-mudahan jadi salah satu penerimaan rekrutmen pegawai calon PNS yang akan datang. Selanjutnya MOU nanti sudah disiapkan, tinggal waktunya. Tapi berani undang Bupati mau ngasih apa nih kayaknya. Oke, terima kasih. Mungkin ada kata terakhir dari Dari awal, makanya pembukaan bicara saya tadi, saya mohon maaf karena dari ekspresi kan gitu saya masuk, saya lihat ini ada rasa kecewa, terus saya katakan ini gimana ini. Tadi belum apa-apa saya udah minta maaf dulu aja. Saya setuju sekali. Memang PPS ini memang potret ya. Itu sebagai basic dari arahan kita ke depan, apa yang harus kita kerjakan, apa itu. Makanya saya tadi awal BPS itu bekerjasama dengan Bapak Roda, karena Bapak Roda ini yang pegang perencanaannya kan gitu. Ini dan saya setuju tadi usulan Ibu tadi, betul apa yang dikatakan Bu Susi itu, dan sekira itu kita koordinasikan itu bukan yang dari nanti coba dibantu disampaikan ke sini di bagian apa nanti itunya. Prinsip saya setuju sekali dengan statistik dan saya sangat mendukung karena ini basic untuk membangun ke depan. Jadi kalau kita mengandalkan dari OPD kita untuk melihat laporan ini kan nggak pasti. Jadi dari statistik udah pasti, dan bertanggung jawab di dunia air nanti kalau sampai salah di laporannya, fotonya udah diedit, wah itu mudah-mudahan fotonya memang foto betul-betul yang aslinya yang ada itu, dan akan lebih itu lagi. Kalau ada statistik, melihat foto kegiatannya, oh ini akan saya usulkan, coba saya bicarakan dengan Bapak apa ini harus begini loh. Karena kita sekarang udah di jalan lurus. Biasanya kalau kita memang sudah fokus di jalan lurus, itu sampai ke tujuan, ya kan? Mudah-mudahan doanya kita kerjasama yang baik, dan kalau ada apa-apa nggak ada masalah koordinasi sama kita. Nah, jangan sampai statistik nanti nggak. Kalau bisa jalan, alasannya ini, coba bicara dengan sini, bicara dengan itu, Kominfo, apa yang bisa dibantu kita bantu. Tapi statistik ini apa ya? Dia itu ya, terus berdiri sendiri ya, dari pusat dari sendiri, vertikal, cuman dia tidak terikat dengan kementerian, enggak kan? Tapi tetap itu sifatnya vertikal kan gitu ya. Ya lah. Biasanya kalau vertikal itu berarti enggak ya, kalau kerja sama-sama itu daerah otonom ya bisa saling kerjasama betul-betul lah. Nah, kalau ngasih duit itu pasti nggak bisa, cuma ngasih kerja. Kita yang bisa ngasih duit. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada itu jajaran dari BPS. Kita tetap lanjut bekerjasama ini dengan baik bagaimanapun, dan nanti koordinasi dengan Kominfo, dengan Bapeda, ya, dengan Asda. Saya kira itu.